Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ribina Utami dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ancaman terhadap NKRI dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap NKRI sendiri adalah segala bentuk tindakan, baik itu dari luar negara maupun dalam negeri, yang dapat menciptakan sebuah disintegrasi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan ancaman terhadap NKRI khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini umumnya berupa ancaman militer. Nah, ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman apa saja yang ada pada bidang pertahanan serta keamanan. Yang pertama, bentuk ancaman di bidang pertahanan ada agresi militer. Yang kedua, pelanggaran kedaulatan wilayah. Yang ketiga, terorisme. Yang keempat, pemberontakan senjata. Dan yang kelima, spionase. Ancaman yang pertama yaitu agresi militer. Bentuk ancaman ini yaitu menggunakan senjata serta dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara yang umumnya disebut dengan invasi. Nah, di Indonesia ini pernah terjadi invasi oleh Belanda sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 yang terjadi pada 19 Desember 1948. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu pelanggaran wilayah, yang merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Ada juga gangguan laut dan udara, yang merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Selanjutnya ada terorisme. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal peri kemanusiaan. Beberapa contoh kasus teror di Indonesia adalah bom Natal, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, dan pengeboman yang lainnya. Ancaman yang keempat, ada pemberontakan bersenjata yang merupakan suatu proses yang menentang terhadap suatu kekuasaan yang sah. Nah, dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Dan yang terakhir, ada spionase. Spionase merupakan jenis ancaman militer yang terjadi ketika ada yang berupaya mendapatkan informasi rahasia yang menyangkut kedaulatan negara. Spionase merupakan penyelidikan rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi. Kegiatan spionase ini dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain yang dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah deteksi. Selanjutnya ada faktor yang memunculkan ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini ada kurangnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, kurangnya penegakan keadilan, adanya suatu kelompok yang ingin memecahkan bangsa Indonesia, lambatnya pemulihan ekonomi, dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA. Strategi dalam mengatasi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu strategi pertahanan dan keamanan bangsa telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Pasal tersebut
menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran strategi untuk mengatasi ancaman militer menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disingkat Sishan-Kamrata. Nah, Sishan-Kamrata ini merupakan segala upaya menjaga kepertahanan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan Sishan-Kamrata ini didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan dan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.